Halo pet lover, baik lagi bersama Randy di channel 88 Pet Guru, where your hobbies begin. Oke, hari ini gue lagi ada di Ciampea, tapi bukan untuk panen. Jadi gue dapat kabar dari in charge orang yang di sini, Ko Herdi, bahwa ada tragedi, ada suatu masalah, yaitu tembok kolam kita, ada di belakang ini, itu rubuh. Jadi kemarin sempat pas hujan besar, curah hujannya cukup tinggi, jadi tembok sebelah, beronjongan-beronjongan batu kali itu, karena di sebelah itu ada proyek, jadi mereka membangun beronjongan tepat di belakang sisi tembok kita. Jadi ketika air hujan deras turun, beronjongan yang mereka buat itu tidak kuat secara struktur dan pondasi. Jadi beronjongan mereka rubuh dan menimpa pagar-pagar kita yang mungkin panjangnya kurang lebih 200 meteran, rubuh, dan sekarang kita bisa lihat bahwa pagar kita hilang. Nah, tapi kita sudah selesaikan, coba komunikasikan kepada pihak proyek yang ada di sebelah, bagaimana solusinya. Mereka berjanji untuk menepati kembali janji mereka untuk memperbaiki pagar kita yang rubuh maupun yang retak. Jadi tembok kita ini sepanjang ini nih retak semua. Jadi yang rubuh sudah kelihatan, yang retak pun juga sudah ada. Jadi kita minta perbaiki semuanya. Terus kita juga sudah memproses jalur komunikasi kekeluargaan. Mudah-mudahan masalah ini bisa selesai secara kekeluargaan, jadi tidak perlu naik harus ke proses hukum. Oke, selain ini gue juga akan melihat satu anakan yang dibesarkan di Ciampea yang mau gue bawa turun ke showroomnya 88 Red Gary. Jadi ada anakan satu partai, anakan tompel. Tompel itu biasanya karakternya ekornya kipas keras dan badannya lebar. Nah, kita lihat seperti apa hasil pembesaran di Ciampea. Gue akan keliling ke filter, ke kolam penampungan di kolam 11, karena memang musimnya ini hujannya kadang hujan tapi kadang panasnya lebih lama, lebih berhari-hari. Jadi kita mau lihat suplai air di kolam 11 seperti apa, dan di kolam-kolam indukan kita belum ada yang mengeram. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi akan ada yang mengeram. Dan yang terakhir, gue juga akan briefing, akan meeting dengan Ko Herdi, Arif, Odon lagi libur hari ini, jadi kita akan membahas Ciampea itu mau ngapain lagi selain pembesaran, selain indukan, agar kita bisa lebih maksimal menggunakan potensi dan fasilitas yang sudah dibangun, yang sudah disediakan oleh 88 Red Gary. Tentunya membuat iklim industri akan lebih terasa di 88 Red Gary ini. Oke, don't skip the video. Check it out. Udah sampai di samping pagar yang pas tepat bersinggungan sama proyek sebelah. Jadi kita lihat, nah ini beronjongannya nggak rubuh nih yang ini. Cuman efek tadi yang di ujung tadi, ini tembok kita nih semuanya tuh udah tuh retak. Ini retak sepanjangnya nih. Jadi kita minta ini juga diperbaiki. Jadi kalau nggak diperbaiki sebenarnya tinggal nunggu waktu sih. Dia buat rubuh aja. Jadi nggak kuat nih. Jadi kalau tembok kita nih dihajar sama beronjongan yang batu kali lebih banyak, lebih berat, ya pasti tembok kita runtuh. Dan selama ini kan tembok kita nggak ada masalah sebenarnya. Ya, ini sampai ke pondasi bawah juga retak kita nih. Nah, efek buruknya, jadi tembok yang rubuh itu
dan pondasi tembok kita itu menutupi saluran air dari kolam 11 ke kolam-kolam kita yang lain ya kok ya? Ya. Penampungan itu ketutup. Jadi kita mau nggak mau mengeluarkan biaya listrik dengan pompa yang cukup besar listriknya untuk nyedot dari kolam 11 sampai ke kolam 4, kolam 3. Mau nggak mau ya kita harus keluar biaya listrik tambahan untuk nyalurin air. Nah ini depan gue nih ada filter di kolam 11 nih, kita mau lihat nih. Waktu itu kita buat pakai honeycomb agar airnya tuh lebih bersih dari lumpur segala macam. Ini pakai brush ya di awal ya. Ini brushnya nih. Tuh, ini brush tuh. Jadi air yang masuk kita filter pakai brush dulu. Nah di sini ada honeycomb nih, sarang tawon. Jadi air yang keluar tuh bening. Jadi lumpur-lumpur semuanya tuh ketahan di sini. Nah kita lihat tuh, lumpur-lumpurnya semua ngendap di honeycomb. Nah ini tinggal honeycombnya kita bersihin nih, PRD ya. Kita pas bersihin jangan sampai lumpur masuk ke dalam ya, kita tutup dulu tuh lubang outnya. Nanti kita pakai pompa biasa, sedot keluar bersihin. Kita ini buat backwash. Ya buat backwash. Ini sih. Ya lumut sama lumpur jadi satu kayak rambut ya. Airnya bagus banget. Ya airnya bening banget ini. Good. Kan juga lebih sehat lah. Tembok yang parah banget ya. Ya semua diganti kan antara di sini. Jadi memang sebelah ini kontraktornya berkomitmen, berjanji. Ada deadline nggak kok? Dia ada ngomong apa? Lagi bikin surat pernyataan. Lagi bikin surat pernyataan ya. Nanti surat pernyataan. Tinggal tunggu tanda tangan aja. Dia mau berapa lama? Kita kasih waktu ya. Kita kasih deadline. Kita kasih deadline juga. Jadi temboknya semuanya dari ujung ke ujung nih 200 meter lebih nih diganti. Kebayang kan biaya bikin tembok itu 200 meter kayak apa? Lumayan. Makanya kita juga pas ngeliat tembok ini ya buset, dari ujung ke ujung. Nih kalau kalian bisa lihat nih di sebelah kiri nih, ini tadi gue bilang nih, ini pompa yang bertugas, berfungsi nyalurin air bersih dari kolam 11 ke kolam-kolam tuh. Nah bisa lihat tuh, jalur pipanya langsung kita bikin lagi, kita fungsikan, lihat sampai kolam-kolam semua. Jadi ini pakai pompa aja, listrik jadinya ya boros. Mau nggak mau dah, daripada ikan kita nggak kebagian air. Yuk sekarang kita lihat ke ikan yang rencananya mau dibawa ke showroomnya 88 Red Curry. Anakan tompel. Berapa ekor kok? 18 ekor. Yuk kita lihat teman-teman. Oke pet lover, akhirnya selesai kegiatan gua hari ini di kolam Ciampe. Tadi gua udah memantau pagar yang rubuh, terus melihat kerusakan baik yang rubuh maupun yang retak. Gue juga udah lihat tadi filter kolam yang menggunakan media filter honeycomb dan brush, yang tentunya membuat air lebih bersih, mengurangi sedimen debu maupun lumpur. Kemudian tadi gue juga ada meeting bersama Ko Herdi dengan Arif untuk menjelaskan, untuk sharing, untuk memikirkan apa sih yang mau kita perbuat lagi untuk kolam Ciampe selain breeding, pembesaran. Kita tadi soal pikiran dan juga penyamaan SOP. Jadi sekedar refresh sebenarnya. Jadi refresh tentang SOP yang dijalankan di Ciampe ini. Kemudian tadi terakhir sudah ada 18 ekor tadi diangkut dari akuarium ini. 18 ekor ikan hasil pembesaran Ciampe dari indukannya
tompel. Ekornya kipas, lebar, keras, dan badannya tebal, lebar, proporsional. Dan mulutnya juga nggak ada yang cakil. Dayungnya juga sudah kena dasi, tidak panjang, tidak pendek. Dan ikan ini biasanya bagus di ukuran 35 cm. Jadi sudah pernah gue besarkan indukan tompel ini 35 cm up. Ikan ini lebih bagus karena mempunyai porsi badan yang lebar. Oke, sekarang gue mau balik ke Jakarta. Gue mau taruh ikan-ikan ini di showroomnya 88 Red Belly. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel kita di 88 Pet Belly dan follow Instagram kita di @88redbelly. Gue Denny Swandi, pamit dulu. Bye-bye. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. That I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages, 5-10 year plans.